Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Kita tangani ini si penghujat ini. Oh, penghujat pula dibilangnya. Ada sesuatu dari dalam gua. Yang keluar dari goa itu ketika Maria di Yohanes 20 masuk ke dalam goa, ternyata Tuhanmu sudah tidak ada di dalam goa, sudah keluar dia. Gitu dong. Tuhanmu itu keluar dari goa, Tuhanmu keluar dari goa pada hari ketiga. Abang tidak mengerti lakum. Maria datang. Maria masuk ke goa mencari mayat Yesus. Ketika Yesus mencari mayat Tuhannya, ternyata Tuhannya sudah keluar dari goa. Cuma penyembah iblis dalam nama Yesus yang keluar dari goa. Benar banget. Kena. Jadi cuma apa itu bang? sekalipun kamu ya punya banyak pengikut, tapi cara kamu begitu, dengarin dulu. Kenapa ini? Dengar dulu cara kamu diskusi begitu, nggak punya adab ya. Kok nggak punya adab? Boleh dong saya tertawa. Namanya orang bertanya tapi nggak dijawab. Dengar dulu. Kok nangis? Saya mau jawab ini. Enggak, silakan. Enggak nangis, ngapain lagi sama kamu? Ya sudah, terus ngapain? Kau ngapain? Iya, kau menasihatin saya. Kamu mau jawab? Kau menasihatin saya nggak perlu kau nasihatin ya, saya. Kamu juga nggak perlu nasihatin. Iya, saya nggak nasihatin kamu kok. Saya minta kalian di sini 4 orang jawab pertanyaan saya. Berhasil tidak iblis memakai nama Yesus menyesatkan banyak orang? Iblisnya datang memakai nama Yesus Kristus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Kamu benar manusia terkutuk. Itu iblis. Pertanyaan saya, berhasil nggak iblis memakai nama Yesus menyesatkan banyak orang? Silakan. Kamu dikuasai iblis. Silakan. Yang curhat. Jangan pakai bahasa-bahasa yang tenang, tarik nafas. Ya. Jawab pertanyaan saya. Ini berhasil tidak iblis? Ini anak sekolah minggu ini. Berhasil tidak iblis memakai nama Yesus menyesatkan banyak orang? Silakan kau jawab. Begitu. Itu ciri-ciri kamu tersesat. Ya. Jangan kau nangis. Yang sesat itu yang memakai nama Yesus, 17 kali yang menyembah Yesus Kristus. Itu orang yang sesat. Sebentar dulu. Ciri-ciri orang sesat itu menyembah Yesus. Sebentar dulu dong, Zuma. Itu kata Yesus, gitu dong. Iya, diam dulu, Zuma, diam dulu. Ya. Kau cuma curhat, ngapain saya dengarkan? Iya, diam dulu. Ngapain saya dengarkan orang curhat? Ngapain? Saya masuk di dalam kandangmu ini mencari orang yang berilmu, bukan orang yang curhat. Ngapain kau curhat di sini? Ngapain? Pertanyaan saya, berhasil tidak iblis? Berhasil tidak iblis menyesatkan banyak orang dengan menyamar Yesus Kristus? Berhasil tidak? Nah, yang menyamar itulah yang menjadi junjunganmu sekarang. Iya kan, lucu ente ini. Iblisnya menyamar pakai nama Yesus. Tuyul. Oh ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Ya Allah. Ya Allah ya Karim. Iblisnya datang memakai nama Yesus. Bukan datang memakai nama Nabi Muhammad. Hei. Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat. Penyesat dalam bahasa Yunani-nya itu planos, artinya iblis. Iblis ini datang menyesatkan banyak orang dengan menyamar sebagai Yesus Kristus. 17 kali kamu memohon petunjuk jalan yang lurus. Pertanyaan saya, berhasil tidak iblis menyesatkan orang banyak dengan menjadi Yesus Kristus? Gitu.
Bang Grace jangan di-mute Bang, jangan biarkan. Jawab. Biarkan dia menunjukkan aslinya Bang. Jawab nih. Biarkan dia menunjukkan aslinya. Bang Grace jangan panik Bang, jangan panik. Biarkan dia menunjukkan aslinya. Sama sekali. Jawab aja. Saya nggak panik. Biarkan dia menunjukkan aslinya. Biarkan aja. Silakan. Saya cuma bertanya. Biarkan apa tuhnya dia di sini. Berhasil tidak silakan Bang. Sudah dijawab dari tadi tapi dia nggak puas. Banyak orang dengan menyamar menjadi Yesus Kristus. Jawab. Kamu bertanya sudah dijawab, lalu kamu mau apa lagi? Yang berhasil atau tidak berhasil? Silakan pertanyaan ke-100. Yang nyamar jadi berhasil atau tidak berhasil? Berhasil atau tidak berhasil? Yang berhasil tidak iblis menyesatkan banyak orang dengan memakai nama Yesus? Berhasil atau tidak berhasil? Berhasil. Yang mayoritas di Indonesia menyesatkan itu nabi dari kan nggak nyambung, nyambung bro. Sehari 17 kali memohon petunjuk jalan yang lurus. Udah iblisnya datang memakai nama Nabi Muhammad atau nama Yesus. Jalan yang lurusnya 17 kali sehari. Coba. Jalan lurusnya itu tidak mengikuti ajaran Kristen. Bang Juma. Teman-teman. Siratal ladzina an'amta 'alaihim bahasanya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yaitu jalan orang-orang yang sesat. Iya, kenapa kamu jalan orang-orang yang sesat itu? Sama Allah ya. Ayat itu menjelaskan bahwa kami harus berlindung dari jalannya Kristen. Itu dalil. Kamu tiap hari jalan lurusnya itu adalah bukan jalan Kristen. Iya, udah 17 itu dalilnya jelas itu. Nah, sekarang pertanyaannya berhasil tidak? Berhasil tidak? Kamu ngeledek ya sama Allah. Berhasil tidak iblis menyesatkan banyak orang dengan memakai nama Yesus? Ayo, kamu minta jalan yang lurus. Berhasil dong. Ya daripada kau tiap hari minta makan, ya Bapak berilah kami makan hari ini. Tiap hari minta makan kau. Berarti kamu ngeledek. Kami minta petunjuk itu bagus. Kau tiap hari minta makan. Tidak malu kau? Bapak yang di surga, dimuliakanlah namamu, berikanlah kami makan hari ini. Iya, yang diajarin. Makan nasi, tiap hari minta makan kayak pengemis kau. Ngemis tiap hari minta nasi, minta makan, serakah kali kau. Nasi, beras sudah ada di rumah, masih minta makan. Bapak berikanlah kami makan hari ini. Besok begitu lagi. Bapak berikanlah kami makan hari ini. Besok begitu lagi. Bapak berikanlah. Ini apa? Lah itu doa Bapak kami itu minta apa? Doa Bapak kami minta nasi. Bapak berikanlah kami makan hari ini. Besok begitu lagi. Bapak berikanlah nasi hari ini. Bapak berikanlah ikan hari ini. Bapak berikanlah terasi hari ini. Apa ini? Tiap hari minta nasi. Pengemis. Yang kualitas dong. Lapar. Ya makanya saya bertanya ini kualitasnya. Kalian saya layani berdasarkan kelas kalian. Kenceng aja. Pertanyaan saya nggak dijawab. Berhasil tidak iblis memakai nama Yesus menyesatkan banyak orang? Berhasil atau tidak? Bisu. Dia. Nah, berhasil. Apa nama gelar pengikut Yesus palsu itu? Ayo. Iya, itu yang di abad ke-7 itulah. Ya, ini abad ke-7 Islam. Islam. Abad ke-7 Islam. Sekarang yang ditanya ini pengikut Kristus palsu itu namanya apa? Ayo. Yang palsu ya itu. Iya, ayo. Nama penyesatnya Yesus Kristus. Pengikutnya apa? Ayo. Nama penyesatnya Yesus Kristus. Pengikutnya bergelar apa? Pengikut Kristus itu apa? Pengikut Kristus itu apa? Bisa saya ngomong. Saya yang punya rumah loh, tapi kau yang menguasai. Pertanyaan saya, Anda sudah mengakui bahwa pengikut Kristus palsu itu berhasil menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, apa nama gelar orang banyak itu yang mengikuti Yesus Kristus palsu? Apa nama gelar pengikutnya? Ayo, Buddha, Hindu, Islam, atau Kristen? Sebentar. Silakan. Bisa saya jawab ya? Iya, biar saya jawab. Iya. Ini udah pertanyaan ke-1000 ya dari Juma. Enggak urus. Nah, kau punya tema ini apa? Silakan naik tanya isi Bible. Iya, makanya biar ku jawab. Inilah kali dia ditanya meskipun jawabannya nggak ada.
Iya. Silakan. Ayo, silakan. Ya, utamakan di sini kau bermoral cuma enggak penting agama cuma. Kau ngomong telat. Ya. Telat kau ngomong telat. Udah slow. Tarik napas. Ya kaulah itu yang tarik napas. Kau yang banyak ngomong ke aku. Siapa yang banyak ngomong penonton di bawah? Coba ketik. Nama untuk pengikut Yesus palsu itu apa? 3. Untuk hostnya ketik 1. Dengar, saya nggak bisa ngomong ini. Siapa Gelar pengikut Yesus Kristus palsu itu apa? 1, untuk Juma ketik 3. Biar ketahuan siapa yang banyak ngomong di sini. Pengikut Yesus Kristus palsu itu siapa? Kan tadi kau bilang berhasil, berarti ada pengikut Yesus Kristus palsu. Siapa namanya? Apa gelarnya? Jawab. Biar saya jawab ya. Biar saya jawab. Ya. Udah, tahan diri lah. Panjang kali, Bah. Nih, kesabaran kau nggak ada kesabaranmu Juma. Kau terlalu tipis Panjang kesabaran. kali, Bah. Kalau kau mau berpikir gimana ceritanya menjawab ya? Berpikir ya, aduh gimana ya? Gimana? Kamu mengatakan Yesus palsu berhasil menyesatkan banyak orang. Pertanyaan lanjutannya, apa nama kelompok orang banyak yang disesatkan oleh Yesus palsu? Jawab. Ya, biar saya jawab. Tahan diri, jangan berisik. Udah. Nama kelompok itu adalah pengajar sesat. Islam. Udah aku jawab ya. Pengikut Kristus itu disebut apa? Pengikut Kristus disebut apa? Kristus itu disebut Kristen. Nah, itu dia sudah. Terima kasih Anda sudah menjawab Kristus kan? bahwa pengikut Kristus palsu itu bernama Kristen. Oke. Jadi saudara-saudara, karena Anda sudah menjawabnya dengan jujur, inilah cuma maka saya berterima kasih yang setinggi-tingginya, berterima kasih yang setinggi-tingginya, karena Anda sudah mengakui ternyata selama ini yang mengatasnamakan anak-anak Tuhan itu ternyata adalah anak-anak iblis. Terima kasih sudah mengakui itu. Jangan pergi dulu ya. Silakan. Ya. Kau ngerti nggak pertanyaan saya, Tom? Kalau saya ngerti. Apa pertanyaan saya? Saya ngerti. Apa pertanyaan saya? Kamu bawa kan Matius tadi 24 Iya, pertanyaan saya apa? Pertanyaan Iya, kenapa kamu kabur? Kenapa dia? Ganti akunmu Juma. Makanya kau jangan kejang-kejang. Balik lagi ya Sumaya. Saya harap kau balik lagi. Kenapa dia? Makanya kalian itu jangan kejang-kejang. Iya, santai aja supaya kamu jangan kena peringatan. Balik lagi ya, saya harap kau balik lagi. Jadi begini teman-teman ya, yang di bawah ya. Sebentar Pak Tom. Jadi tes. Jadi begini teman-teman yang di bawah ya. Kalian perhatikan, saya jawab lalu dia framing. Saya jawab, jawaban saya di framing. Itulah yang sering terjadi. Ya. Silakan Pak Tom. Ya, nanti saya akan berikan jawaban lengkap. Silakan Bang Tom. Daftar namanya juga yang ngaku-ngaku itu. Nanti saya akan berikan lengkap, dan kita lihat dulu ayatnya sama daftar orang-orang yang datang itu, ya. Oke, kasih saya di layar besar, udah datang dia. Jadi kamu kalau nggak ngerti Alkitab harus belajar baik-baik. Kau ngerti sebutan kitabmu aja kamu nggak paham. Sebutan kitabmu kau sebut Alkitab aja bukti kau nggak paham Bible. Dulu ayatnya ya di Matius 24 ayat 25. Menyebut buku dari Romawi dengan sebutan Alkitab aja kau udah tahu anda isi kitabmu nggak tahu. Gini Bang ya, kita nggak adu comor di sini ya. Iya, adu ilmu. Kau sebut kitabmu dengan sebutan Alkitab itu aja bukti bahwa kau nggak ngerti Bible. Iya. Nah ya gitu dong, ngaku dong, itu ngaku. Kamu kan nggak tahu apa-apa, jadi Bible kok disebut Alkitab. Kamu jangan larikan ke ini, kita poin ke sini dulu. Enggak, kan kamu mengatakan kau nggak ngerti katanya. Nah kau sebut kitabmu Bible itu aja kau sudah nggak ngerti. Yang sabar.
silakan. Ya, ini perhatikan ya ayat-ayat yang dibawakan ya, sebab banyak orang, perhatikan nih, orang. Ya orang, kalian orang itu. Ya, akan kalian orang datang, kan? Akan memakai datang nama Yesus. dengan memakai nah kalian lah namaku. itu. Kok cuma kau kayak perempuan. Nggak apa-apa, supaya saya jelaskan juga. Kau kan nggak ngerti Bible. Saya kemarin sama kita menjelaskan. Ternyata dia ya gimana ya? Kok kau sama kita menjelaskan. Ya? Banyak orang ya Kristen. Iya, kita baca dulu. Kenapa kau takut? Kau yang ya, enggak, saya luruskan aja supaya kau ngerti. Akan datang dengan memakai namaku. Berarti ada orang-orang nanti yang akan datang memakai nama. Kok nanti sudah datang abad pertama. Akulah Mesias. Dan mereka akan banyak orang itu banyak Kristen. orang. Ini ku kasih kau daftarnya. Diam dulu. Kasih kau daftarnya ya. Itulah kalian. Yang sabar kau semua. Ku kasih daftarnya ya. Orang-orang itu ya. Ya, diam dulu, sabar kau. Makanya kamu ini nggak tahu apa-apa. Ini berapa tahun kau ngedit ini? Berapa tahun? Nih, Tom, berapa tahun? Nih ya. Yang sabar kau, Nak. Ya. Nih, misalnya Aser Lamlen atau Aser K biasa dipanggil. Itu tahun 1502. Dia orang Jerman. Nih, yang menyatakan dirinya Mesias. Itu datang kepada murid Yesus. Istria dekat Venesia. Tom. Ya. Apakah orang yang kau sebut tadi? Tom. David Alroy. Sekitar 1160. Muncul di Persia. Ya. Dia mengatakan dirinya Mesias. Mulai ngaco. Lanjut lagi. Jacob Joseph Frank lahir tahun 1726. Dia mengklaim dirinya sebagai Mesias, pendiri gerakan Prancis. Nah, coba lihat ya ayat yang tadi ya. Kita lihat ya. Makanya kamu ini semua persoalanmu, kemampuan membacamu kurang. Makanya jangan udah nggak usah curhat. Ya. Boleh saya gantian untuk memahami dan mengkaji. Gantian boleh. Jangan hanya mengaji. Gantian boleh. Belajar mengkaji. Gantian boleh. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, ini kamu baca nih, dan berkata, akulah Mesias. Saya ulangi daftar yang tadi yang saya bacakan sama kau. Ya. Ya. Aser K atau Aser Lamlen tahun 1500-an muncul dari Jerman, menyatakan dirinya Mesias. Jacob Joseph Frank 1726, pendiri gerakan Prancis, menyatakan dirinya Mesias. Joyce Louis de Jesus tahun 2000-an juga mengatakan ngaku dirinya Mesias. Jadi memang banyak orang-orang yang akan muncul ngaku-ngaku Mesias. Makanya kamu jangan suka potong-potong ayat semua. Belajarlah kau membaca dengan baik. Jangan hanya mengaji saja, mengkaji itu perlu semua. Paham ya sampai sini ya? Ya, terus lanjut. Gantian saya boleh ngomong. Oke. Apalagi framinganmu? Gantian dong. Jadi di sini persoalannya kawan-kawan, orang ini, semua ini tidak terbiasa membaca dengan baik. Terbiasanya mengaji dan mengaji, tapi kalau mengkaji dia nggak bisa, saudara-saudara. Ayat itu jelas-jelas ditulis. Banyak nanti orang-orang datang ngaku Mesias. Ya, sedih hatiku lihat kamu semua sering kali membaca ayat Alkitab. Padahal kemampuan kamu membaca sangat rendah. Boleh enggak saya masuk nih? Jadi Tuhan Yesus di abad pertama sudah menubuatkan bahwa banyak orang-orang datang ngaku Mesias. Dan kita lihat terbukti loh. Jadi kalau Tuhan Yesus ini bukan Tuhan, salah besar kamu semua. Boleh nggak saya masuk? Jelas-jelas terjadi. Kamu yang memplesetkannya. Nah, saya tanya kamu semua, di mana nabimu atau Tuhanmu mengatakan sesuatu, menubuatkan sesuatu di masa depan, dan itu terjadi? Boleh nggak nih? Ya. Untuk membuktikan nabimu, nabi yang benar, mulai dia Tuhan yang benar, tolong tunjukkan di dalam kitabmu perkataan nabimu dan perkataan Tuhanmu
digenapi di hari-hari ini, di zaman-zaman modern ini, kira-kira misalnya di abad 800, di abad 1000, di tahun 1000, mulai ngaco entah kemana-mana. Tolong saya minta, dipikir kau bisa membantu menolong ini, ternyata kau cuma datang nangis. Di mana perkataannya di dalam kitab kau cuma datang nangis di terjadi sini di abad-abad setelah parah ini. Silakan. Parah. Diam. Jawab. Kalau enggak kamu nangis saja. Iya, saya jawab. Saya jawab. Tertawa lihat kau sekarang. Saya jawab dong. Mana jawabanmu? Udah dijawab kau kan? Data pemerintah. Iya, kan saya belum bicara. Kapan saya bicara? Tahun berapa udah dikasih tahu? Benar apa yang kau tidak kasih saya bicara. Sekarang saya kau balikin tidak kasih saya bicara. Nabimu kalau benar mana perkataan mereka di abad ke-7 yang digenapi misalnya di abad ke-8, di abad ke-10, di abad kapan saya ngomong? Mana semua? Kapan saya ngomong? Oke, saya ngomong sekarang. Oke, baik. Saya jawab sekarang. Kita sama-sama tertawa. Saya jawab sekarang. Saya jawab. Di mana? Kapan saya menjawab? Ayo kapan saya menjawab ini? Sama-sama kalau kapan saya menjawab? Kapan saya menjawab dong? Saya jawab. Nabi diam. Dan terjadi beberapa tahun kemudian, beberapa abad kemudian, sampai sekarang. Oke, saya jawab. Coba saya jawab. Tunjukin satu ayat Saya jawab. Satu, Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 79. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menuliskan sebuah buku dengan tangannya sendiri dan mengatakan ini dari Allah, padahal ini bukan dari Allah. Terbukti kitabnya Kristen hari ini terbukti kitabmu hari ini bukan firman Tuhan, tetapi hanya terjemahan. Hanya terjemahan. Saya sudah jawab. Saya sudah jawab. Saya sudah jawab. Mana coba. Saya sudah jawab. Ayatnya mana? Saya sudah jawab. Ayatnya mana? Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 79. Siapa orang yang menggenapinya? Ayo. Saya sudah jawab. Coba. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menuliskan sebuah kitab dan berkata ini dari Allah, padahal bukan dari Allah, hanya untuk mendapatkan kemudian keuntungan yang sedikit. Coba jangan kau panik. Apa nama kitab itu? Tergenapi hari ini, yaitu Bible. Coba kasih Bible tergenapi hari ini. Ayatnya Bible tergenapi. Sudah kujawab. Oke. Sekarang kembali kepada tema saya. Kembali kepada tema saya. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat, orang-orang penyesat yang datang kepadamu, datang kepada kamu. Kamu di situ adalah Bani Israel yang hidup di abad pertama. Datang kepada kamu, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Oke, ulangi penjelasannya. Maka ketika ada yang datang kepada murid Yesus memakai nama Yesus, maka penyesat itu jelas adalah Kristen. Paulus di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 22 disebutkan bahwa Paulus itu adalah Kristus. 1 Korintus 11 nomor 1 Paulus mengaku Kristus. Di dalam 1 Korintus 12 nomor 12, 1 Korintus 6 nomor 15, Kristen disebut sebagai Kristus. Ya, digenapi. Saya tidak diizinkan bicara, tetapi saya akan tetap bicara. Misalnya, di dalam 1 Korintus 6 nomor 15 dan 1 Korintus 12 nomor 12, Kristen semuanya adalah Kristus. Kristen semuanya adalah Kristus. Mengakui dirinya Mesias. Dengarkan. 1 Korintus 6 nomor 15, semua Kristen itu bergelar Kristus.
Frank, lahir 1726, mengklaim dirinya sebagai Mesias. Kristen inilah Kristus palsu itu. Ya. Kenapa Kristen ini adalah Kristus palsu? Dalilnya karena Kristen itu oleh pendiri agamanya disebut sebagai anggota Kristus. Anggota Kristus jelas adalah Kristus. Anggota sekitar tahun 1160 sudah pasti polisi. Anggota TNI sudah pasti TNI. Kristen ini disebut sebagai anggota Kristus. Berarti Kristen ini adalah Kristus. Tapi palsu. Dalilnya sangat jelas. Ini satu kok perlu tanggapin. Sehingga ketika Yesus mengatakan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang. Gerakannya apa? Ahmadiyah tahun 1889 itu harus datang kepada kamu. Kamu di situ adalah orang Yahudi yang di abad pertama, yang datang kepada murid Yesus abad pertama itu Kristen. Dan Kristen memang disebut Kristen karena Kristen itu akar katanya Kristen. Akar kata daripada Kristen itu adalah Kristus. Akar kata dari Kristen itu adalah Kristus. Akar kata Kristen adalah Kristus. Jadi yang mengaku Kristus itu adalah Kristen. Jelas di abad 20 sekarang Zuma. Akar katanya itu jelas. Tuhanmu dan akar kata Kristen itu, akar kata Kristen itu adalah Kristus. Jadi Kristus palsu yang dimaksud oleh Yesus ya Kristen. Karena Kristen ini adalah Kristus palsu. Begitu saudara-saudara. Tidak mungkin abad pertama loncat ke abad 9, loncat ke abad 10, loncat ke abad yang lain. Pernyataan Yesus di situ mengatakan, satu-satu lah diskusinya. Ampun, suara siapa yang mau didengar ini? Silakan. Tom, biarkan dulu si Juma bicara. Biarkan dulu si Juma bicara. Tom, kasih dulu lah si Juma bicara. Karena kamu diam dulu aja. Kamu nggak tahu. Itu Tom ini ngapain? Saya bicara. Kamu tunjukin. Satu-satu lah bicaranya. Kamu tunjukin. Kasih waktu bicara. Dia nggak kasih saya waktu ngomong. Tunjukin datamu. Kupikir dia itu pintar naik ke sini mau jadi penolong, ternyata dia jadi tunjukkan datamu. Jawab pertanyaan saya. Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah ayat 79. Itu alasanmu itu aja. Itu aja alasanmu. Itu aja terus alasanmu. Al-Quran mengatakan fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Pakai data dong. Oke, saya buka. Oke, tunggu. Saya butuh waktu. Saya butuh waktu kalau saya harus buka kamera. Tunggu, tenang aja. Diam. Satu-satu dulu bicaranya. Satu-satu. Diam aja kamu Mikana. Ampun, si Tom ini udah kayak ibu-ibu loh. Satu-satu bicara. Emang kau tahu apa? Tuh kan. Jangan. Oke, Zuma kita ribut sesama Kristus. Jangan sesama Kristus. Justru Juma sama Tom, kalian tuh sama-sama nyembah Allah. Ngapain kalian debat? Ini orang diturunkan. Si Tom nyembah Allah, si Juma nyembah Allah. Si Mikana ini kan bukan Kristen. Ribut. Turunin aja. Kita lagi diskusi kok. Nih, saya tunjukkan dalilnya. Silakan. Jangan nangis. Surah berapa, Zuma? Mikana naik. Kan bukan Kristen. Bisa aja. Ya, ayo Zuma mana? Ayat berapa? Lama juga ya. Bang Host, bisa dibantu nggak Bang Zuma ini ya dicari datanya ya? Nih. Oh, sudah ada. Nih. Surah berapa itu, Bro? Al-Baqarah ayat 79. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yakuna hadza min indillah. Nih. Celakalah orang yang menulis buku kitab dengan tangan mereka sendiri lalu berkata ini dari Allah. Nih. Digenapi enggak? Oke, digenapi di tahun berapa? Siapa yang melakukan?
Digenapi nggak? Digenapi. Bible Lembaga Indonesia menulis sebuah buku mengatasnamakan Allah. Itu jelas. Udah ya? Bible itu Bang. Sudah. Ditulisnya di abad pertama. Bagaimana kamu ini abad ke-7 kok mundur ke belakang? Bang, itu bukan nubuatan namanya Bang. Tidak dong. Gimana sih kitabmu kamu ini? Coba. Di abad pertama apakah kitabmu menggunakan bahasa Indonesia? Satu Bang. Satu Bang. Abad pertama apakah kitabmu sudah menggunakan bahasa Indonesia? Berapa tuh ayat itu? Aduh, Kutanya dulu samamu. Biar di abad pertama sebelum dalam Al-Quran. Diam dulu yang lain. Diam. Anda kan minta penggenapan. Anda mengatakan penggenapan. Diam dulu. Kitabmu sebelum Al-Quran datang, kitabmu itu diam dulu. Jadi oleng saya ini. Diam dulu. Coba dulu. Datanya mana penggenapan? Biarkan saya bicara, Tom. Bicara dulu Bang Suma. Iya, makanya tahun berapa datanya? Masa Alkitab LAI kan terjemahan, kawan. Aduh, Tuhan Yesus. Gimana? Tom. Kok terjemahan? Dengarin dulu Bang Tom. Coba. Jangan panik. Mana? Aduh. Jadi Al-Quran saya, Tom. Al-Quran saya mengatakan, celakalah orang yang menulis sebuah buku dengan tangannya sendiri. Dan mengatakan ini dari Allah. Di tahun 1974, 2018, 1954, 1985, 2014, 2008, 2011, 2015 itu ada sebuah buku yang dibuat mengatasnamakan Allah. Itu digenapi. Nama kitabnya itu Bible. Loh, Al-Quran saya mengatakan terjemahan kok disebut itu semua. Oh, terjemahan itu bukan kitab. Terjemahan itu bukan kitab. Namanya terjemahan. Kutanya lagi, terjemahan itu bukan kitab. Kau mengakui bahwa kitab Tom. Yang kau sebut kitab Quran itu jadi kau tidak akui. Jadi kau tidak akui bahwa kitabmu itu Alkitab. Kau tidak akui. Gini. Kau tidak akui bahwa kitabmu itu firman Allah. Ya. Ayo. Jadi kitab-kitab kami itu semuanya ditulis di abad pertama. Terjemahannya yang kemudian setelah menyebar di berbagai negara. Berarti yang dimaksud tergenapi kan? Sudah tergenapi kan? Gini Suma. Oke, Suma, sekarang saya gini loh, lihat kau loh. Tergenapi enggak? Tergenapi enggak? Tergenapi tidak? Tergenapi tidak? Gini. Enggak dong. Masa terjemahan yang bermaksud lucu kau ini? Kan itu kitab. Itu kitab. Gini, pertama itu kitab. Kemudian yang kedua ditulis tangan. Bukan dari wahyu. Bukan dari ilham. Itu hanya tulisan tangan. Tulisan tangan orang-orang lembaga di Indonesia. Ya tergenapi dong. Tergenapi dong. Oke. Sudah. Kembali kepada tema. Kembali kepada tema. Saya sudah menunjukkan bukti. Kitab-kitabmu yang kalian pegang sekarang, yang kembali kepada tema. Tom, kembali kepada tema. Kau sudah malu. Kau sudah dengan tangan enggak? Suma. Sudah malu. Jangan. Al-Quran terbukti. Sebentar. Al-Quran sudah terbukti. Kebenarannya ada sebuah kitab yang ditulis bukan dari kitab yang pegang bukan dari ilham, tapi dari terjemahan. Yang kalian pegang sudah tersebar di seluruh penjuru dunia, dipegang oleh semua umat Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aydihim summa yaquluna hadza min indillah. Ini kan seluruh terjemahan Bible di seluruh dunia itu adalah sebuah kitab yang ditulis bukan berdasarkan ilham, bukan berdasarkan kemudian wahyu, tetapi berdasarkan kehendak para penerjemah yang menuliskan itu. Artinya Al-Quran saya tergenapi bukti bahwa memang ada buku yang ditulis bukan dari firman Tuhan tapi dari karangan-karangan manusia. Makanya selalu direvisi, selalu dikoreksi, selalu kemudian redaksinya diulang, direvisi, dikoreksi. Itulah kitab yang diceritakan di dalam Al-Quranul Karim. Kembali ke tema, kembali ke tema. Kamu itu ditulis dengan tangan enggak? Saya kembali ke tema Matius 24
Waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang. Oke lah, kamu akan didatangi banyak orang gitu, dengan memakai namaku. Dia, ya? Ingat, ingat. Yang dimaksud di situ adalah abad pertama. Gak bisa kamu. Yang dimaksud di situ abad pertama. Nah, sekarang Kristen ini, gelar Kristen ini akar katanya Kristus. Berarti berdasarkan Bible, memang di dalam 1 Korintus 12, 1 Korintus 12 nomor 12, 1 Korintus 6 nomor 15, Kristen ini disebut gantian ngomongnya. Saya belum selesai. Jadi dengarkan saya. Kristen itu akar katanya Kristus. 1 menit lagi. Masa Kristen itu akar katanya Kristus. Di dalam kitab yang Anda baca tadi, Matius 24, penyesat itu datang dengan memakai nama Kristus. Di dalam 1 Korintus 6:15, 1 Korintus 12 nomor 12, para Kristen ini disebut sebagai anggota Kristus. Anggota polisi sudah pasti polisi. Anggota TNI sudah pasti TNI. Anggota Kristus sudah pasti Kristus. Berarti Kristen ini menyebut diri mereka Kristus. Pertanyaannya, apakah Kristen Kristus asli atau palsu? Oke. Jadi yang dimaksud sama harus kan 1 menit. Masa 1 menit. Nambah terus. Berarti yang dimaksud penyesat yang datang kepada Yahudi memakai nama Yesus Kristus tak lain dan tak bukan adalah Karisten. Karisten inilah pengikut Kristus palsu. Sekarang ya. Oke ya. Jadi Suma, gini ya, kamu harus belajar tabahkan hatimu bahwa framing yang kamu lakukan terhadap kitab kami itu, minta tolong dibesarkan layarku. Kalau saya itu selalu menunjukkan data Suma. Kalau kamu kan hanya nangis-nangis cerewet-cerewetnya doang. Ya, kamu menutupi kelemahanmu dengan pura-pura kasih data. Padahal datamu itu tidak ada nilai. Sesuai dengan ayat yang kau bawa kok. Kamu jangan nangis. Yang datang kepada murid Yesus kau sebut abad ke-5. Abad ke-6. Masih kurang waktumu, abad ke-10. Udah banyak tadi waktunya. Gantian kita ngomongnya. Ya. Tabahkan hatimu Suma. Ini kan persoalannya kamu nggak mampu membaca dengan baik. Datang kepada murid Yesus kan? Coba di layar besar dulu Suma. Itu datang kepada siapa? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada siapa? Kutanya dulu. Ayo, ini banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Kurang minim sekali kemampuanmu. Datanya dulu nomor 4-nya coba. Nomor 4-nya. Kamu diam dulu. Tunjukkan nomor 4. Tunjukkan nomor 4-nya. Saudaraku, kau diam dulu. Nomor 4 coba. Tom. Nomor 4-nya coba. Nomor 4-nya. Nomor 4 dulu. Nomor 4. Iya, diam dulu lah. Aduh, nanti nomor 4-nya dulu. Dari 4 nomor 4 silakan. Nomor 4. Jawab Yesus kepada mereka. Mereka ini siapa? Ngoceh lagi. Mereka ini siapa? Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kamu ini siapa? Kamu di situ siapa? Kamu di situ siapa? Jawab dulu. Kamu di situ siapa? Jawab dulu. Gantian ya. Nih, kamu di situ siapa? Jawab Yesus kepada mereka. Mereka itu siapa? Supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kamu itu siapa? Kamu itu siapa? Dan murid-muridnya abad keberapa? Membaca kitab ini abad keberapa? Abad keberapa? Membaca kitab ini. Abad keberapa? Kamu di situ hidup di abad keberapa? Nih ayat 5-nya. Kamu di situ sebab abad banyak keberapa? Orang akan datang dengan memakai namaku. Kamu di situ abad keberapa? Akulah Mesias. Kamu di situ abad pertama. Habis itu kau tunjukkan data abad ke-5. Banyak abad ke-10. Itu artinya kamu error. Penyesat itu datang kepada kamu. Penyesat itu datang kepada kamu. Kamu di abad pertama, bukan di abad yang lain, Tuyul. Ya, coba kok kita lihat tadi ayat bukan di abad yang lain, Tuyul. Coba nih, Bang Suma, ayat yang kubawakan apa tadi ditulisnya? Bukan di abad yang lain. Yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Bukan di abad. Kenapa lari ke situ? Menjawab. Kitabmu itu ditulis dengan bukan lari ke situ. Larinya bukan ke situ, Tuyul. Jadi sebenarnya itu masalah yang lain, Tuyul. Dengan tangan sendiri atau siapa? Penyesat itu.
Penyesat itu datang di abad pertama tuh ini kan kemudian data nomor 4-nya aku baca. Nih aku tunjukin lagi data nomor 4 aku baca. Aduh. Hei, kenapa kok data nomor 4? Sayangku. Enggak ada hubungannya dengan Al-Quran. Al-Quran itu saya tunjukkan tadi karena kamu bertanya apa nubuatan di dalam Al-Quran yang tergenapi. Makanya saya tunjukkan itu. Tidak ada hubungannya dengan Matius 24. Tidak, saya tidak akan diam. Tidak akan diam, tidak akan diam. Selama si Tom ini jujur, dari tidak ada hubungannya. Sekitar tahun 6 Masehi memimpin perlawanan terhadap sensus Romawi. 6 Masehi. Hei, 6 Masehi sementara tahun 1160. Nubuatan Yesus itu datangnya di abad pertama. Dia malah lari ke abad ke-6. Gimana orang ini? Kan sudah jelas itu nubuatan. Penyesatan itu datang di abad pertama. 1502. Orang Jerman yang menyatakan dirinya Mesias. Penyesat itu datang ke abad pertama. 1726 mengklaim sebagai Mesias. Pendiri gerakan Francis. Penyesat itu datang di abad pertama, datang kepada kamu. Iya, ini semua penyesat semua. Datang kepada kamu. Kan semua penyesat. Apakah murid Yesus hidup di abad ke-6? Jose Louis de Jesus Miranda, dasar penyesat, tidak malui, ngaku diri Mesias malu disaksikan banyak orang, nggak malui. Mirza Ghulam Ahmad mendirikan gerakan Ahmadiyah tahun 1889. Paulus mengaku Kristus di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 22. Paulus di situ mengaku Kristus. Di dalam 1 Korintus 11 nomor 1 Paulus juga mengaku Kristus. Enggak malu kau. Lalu kemudian Paulus untuk murid-muridnya juga disebut Kristus. Makanya kalian disebut Kristen. Kristen itu akar katanya Kristus. Berarti penyesat yang banyak orang itu memakai gelar Kristus. Orang-orang Kristen di dunia ini memakai gelar Kristus. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Berarti yang dinubuatkan itu Kristen yang datang di abad pada tahun 1983. Pemimpin nih nama gerakannya apa? Sekte Tunas Daud itu muncul di abad pertama. Ini semua penyesat-penyesat nih. Marina datang kepada murid Yesus, waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Kamu Brotherhood datang bukan di abad ke-6, abad ke-10, entah kemana-mana perginya ini Tom. Kitabmu sendiri ditulis dengan tangan sendiri. Enggak malu kau Tom. Enggak malu kau Tom. Enggak malu kau. Penyesat itu datang di abad pertama Tom. Dan penyesat itu memakai nama Yesus Tom. Sendiri enggak? Itulah kalian Kristen. Kau ngerti nggak? Kristen itu akar kata Kristen itu Kristus. Sedangkan murid-murid Yesus itu, murid-murid Yesus itu bukan daripada orang Yahudi, bukan daripada orang Kristen, tetapi orang di luar Yahudi. Itulah kalian. Kenapa kamu malu? Akui aja. Akui dong. Gimana sih? Oke, kutunggu. Akui dong kitabmu. Kitabmu itu ditulis oleh tangan siapa? Gak urus. Al-Quran saya menjelaskan kitabmu. Kitabmu itu loh. Kitabmu itu. Kau harus tahu bahwa kitabmu itu jelas. Kitabmu itu kitabnya Abang Suma yang terbaik. Terjemahan yang ada. Terjemahan yang ada itu bukan firman Tuhan. Bukan firman Allah, tetapi di dalamnya bertaburan nama Allah. Kamu jawab dulu ya. Itu jelas kitab itu. Kamu itu ditulis dengan tangan siapa? Jadi ketika dikatakan kemudian di dalam pengakuan Yesus akan datangnya penyesat memakai nama Kristus, satu-satunya kelompok yang mengatasnamakan Yesus Kristus itu hanya Kristen. Jadi penyesat yang datang setelah murid Yesus dan yang datang di abad pertama itu namanya Kristen. Jadi namanya Kristen. Itulah dia. Oke. Itu yang dinubuatkan terus digenapi. Tak akan mungkin orang Kristen
mau membatalkan jadi nggak ada ya. Kristen ini adalah pengikut Kristus palsu yang datang kemudian ke seluruh dunia dengan memakai nama Yesus Kristus. Ketika Yesus mengatakan, bahkan dia ketika ayat, dia Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mana larinya ke Al-Quran, pura-pura membahas Al-Quran. Dan Al-Quran itu saya tadi ditanya pertanyaan yang berbeda. Pertanyaanmu itu pertanyaan yang berbeda. Buktikan katanya kalau Al-Quran itu ada nubuatan yang tergenapi. Al-Quran menubuatkan adanya kitab yang bukan wahyu. Oke? Saya makanya saya tanya. Ternyata Bible terbukti bukan wahyu dan itu hanyalah tulisan-tulisan manusia biasa yang dicetak kemudian oleh Lembaga Bible Indonesia. Malu kau kan? Tergenapi. Kitab yang dimaksud Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 79 adalah Bible. Titik. Kembali kepada tema. Banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Satu-satunya kelompok yang datang di abad pertama memakai nama Yesus Kristus di luar Yahudi hanyalah agama Kristen. Malu kau kan? Sudah Juma. Nomor 4-nya. Sudah Juma. Siapa dulu? Jawab Yesus. Jawab Yesus kepada mereka. Ini giliran saya, host. Ini giliran saya. Ini giliran saya. Kata Yesus kepada mereka, mereka ini adalah manusia yang hidup di abad pertama, tidak makan babi, tidak ibadah minggu, tidak menyembah Yesus, bersunat mereka dan mereka taat kepada hukum Taurat. Kata Yesus kepada mereka yang menganut Taurat, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kamu di sini adalah orang yang hidup di abad pertama. Nah, siapa orang di luar kamu yang datang pada saat itu memakai nama Yesus Kristus? Tak lain dan tak bukan adalah Kristen. Hanya Kristen yang memakai nama Yesus Kristus di luar Yahudi. Berarti penyesat yang dinubuatkan oleh Yesus adalah Kristen. Karena Kristen sendiri adalah akar katanya Kristus. Kita lihat sama dulu. 1 menit lagi. 1 Korintus 12 nomor 12 dan juga 1 Korintus 6 nomor 15. Orang-orang Kristen ini bergelar Kristus. Berarti kalian ini adalah Kristus palsu. Kemudian dengar. Di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 22, 1 Korintus 11 nomor 1, Paulus di situ mengaku sebagai Kristus. Paulus mengaku Kristus. Murid-muridnya juga mengaku Kristus. Oke, kalian tidak bisa kemudian membuktikan bahwa di luar Kristen itulah yang datang kepada Kristus. Si Tom ini malah sengaja masuk ke Al-Quran. Si Tom ini malah sengaja masuk ke dalam Al-Quran. Padahal yang dimaksud di dalam Matius 24, penyesat yang datang memakai nama Yesus Kristus. Itu yang kita bahas. Siapa penyesat yang datang memakai nama Yesus Kristus menyesatkan banyak orang. Satu-satunya hanyalah Paulus dan mengajarkan kepada banyak orang. Banyak orang itu disebut Kristen. Nabimu memang benar, Tuhanmu memang benar. Tom, yang dibahas itu Tom, yang dibahas itu Tom, yang ditulis dengan tangan sendiri. Makanya sekarang kita dibahas itu yang dibahas itu Tom adalah penyesat yang datang memakai nama Yesus Kristus Tom. Jangan loncat kemana-mana. Malu-malu Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah. Ya iya dong, kan itu yang dibahas tuh Yul. Kau malah larinya ke Al-Quran. Malu kau kan semuanya. Jadi Kristen di Indonesia, saya cuma nggak bisa jawab apa-apa. Kristen di Indonesia harus paham bahwa di abad pertama yang menggenapi kemudian penyesat itu hanyalah Kristen. Si Tom ini yang so pintar ini malah larinya ke Al-Quran, bukti bahwa dia tidak sanggup kemudian menjawab dari tadi kutunggu datamu. Saya sudah membuktikan data. Matius 24 malah kau yang tunjukkan. Kau baca lagi, tapi sengaja nomor 4-nya. Kamu tidak mau kemudian. Kenapa larinya ke Al-Quran tuyul? Yang dibahas ini adalah penyesat. Berarti kau nggak mau ditanya, kau penyesat yang datang memakai nama Yesus dan datang kepada murid Yesus abad pertama itu siapa? Ke Al-Quran ini kitabnya sendiri. Dia nggak tahu kawan-kawan. Besar dia terhadap kitabnya
sendiri. So tahu sama ajaran Kristen kita. Malu dia, malu. Jadi mana lah datamu semua? Malu. Kenapa kalau tiap ketemu saya tanya datamu? Nggak ada, bilang terus. Nggak malu dia. Ini kayak apologet baru belajar sih Cuma. Gak mau dia. Kristus datang sebagai Kristus palsu, memakai nama Yesus, menyesatkan banyak orang. Dia pertama itu siapa? Lari ke Al-Quran dia, teman-teman. Dia menutup kemudian aib agamanya dengan lari ke bikin malu loh. Al-Quran. Padahal tadi Al-Quran itu dia tanya, apa yang ada di dalam Al-Quranmu yang digenapi hari ini? Saya tunjukkan surah Al-Baqarah ayat 79 digenapi oleh Bible. Bible itu adalah bukan firman Tuhan. Jadi bukan firman Tuhan Bible itu, tetapi sebuah kitab yang cuma dituliskan oleh orang-orang Kristen itu sendiri melalui tangan-tangan mereka. Tangan mereka yang mencetaknya melalui komputer. Lahirlah kemudian Bible. Kamu jawab dulu. Kamu tahu tidak? Bahwa Bible itu dicetak dengan pekerjaan manusia. Tangan manusia yang menggerakkan kemudian alat-alat cetak yang ada di Bible sehingga sehingga terciptalah Bible-mu itu. Paham kan? Malu ya. Jadi apa yang kau tanyakan tentang Al-Quran sudah saya jawab. Sudah digenapi. Al-Quran mengatakan Wahilul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim tsumma yakuna hasami indillah. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 79. Dan fakta daripada itu adalah dengan tangan sendiri kan? Pertanyaannya cuma kitabmu itu ditulis dengan tangan siapa? Al-Quran menubuatkan kitab di luar Al-Quran, Tuyul. Al-Quran menjelaskan kitab di luar Al-Quran. Kamu bangun itu yang saya tanya, kitabmu ditulis dengan tangan siapa? Kamu Al-Quran itu menubuatkan kitab di luar Al-Quran. Malah lari ke Al-Quran. Itu dalil dengan tangan siapa? Siapa penulisnya? Itu dalil. Al-Quran saya menjelaskan kitab di luar Al-Quran. Malah lari ke situ. Orang lagi bahas. Yang kita bahas itu adalah berapa? Siapa aja yang nulis? Yang dibahas di sini adalah Matius 24 yang dibahas. Juma mewe. Al-Quran membuktikan kau itu tak berdaya. Kamu tidak punya daya untuk membantah bahwa Mesias palsu, Yesus palsu itulah yang ada di Kristen. Dan orang banyak yang disesatkan itu namanya Kristen. Kamu tertawa, kesakitan. Oke. Saya kira sudah cukup teman-teman. Sudah cukup ya. Bagi kalian sudah cukup. Ya, di sini ada 5 orang, 1, 2, 3, 5 orang. Saya sudah mengajarkan jadi kawan-kawan bahwa Mesias palsu itulah yang disembah oleh orang Kristen. Yang disembah oleh orang Kristen itulah iblis yang datang menyamar sebagai Yesus Kristus. Kata Yesus asli, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Oke, yang datang kepada Nabi Muhammad tidak memakai nama Yesus Kristus. Nah, siapa Tuhan negeri yang datang kepada Paulus itulah yang mengaku Yesus Kristus. Yang datang di Pulau Patmos itulah yang mengaku Yesus Kristus. Yang datang kepada para murtadin itulah yang mengaku Yesus Kristus. Yang kalian memakai namanya untuk mengusir setan bermujizat nama Yesus Kristus. Jadi yang dibuatkan kemudian oleh Yesus adalah agama Kristen. Oke? Saya kira sudah cukup teman-teman. Saya izin, saya mau ibadah. Terserah peranggapan saudara. Yang pasti saya sudah menjelaskan kepada saudara bahwa yang kalian sembah Tuhan negeri Ka'bah itu Matius 24 nomor 4 nomor 5 sampai kepada nomor 31 itu mengungkap bahwa ketika tadi dikatakan berhasil tidak penyesat ini menyesatkan banyak orang dengan memakai nama Yesus Kristus. Jawaban kalian berhasil. Dengan demikian orang-orang banyak yang menyesatkan, yang disesatkan oleh Kristus palsu itu disebut Kristen. Gimana ini pendebat nomor 1 ini kok begini? Nomor 2-nya gimana lagi? Lebih parah. Sebelum saya pamit, saya ingin bertanya kepada netizen di bawah. Saudara-saudara netizen,
dia mengatakan tadi bahwa iblis berhasil memakai nama Yesus Kristus menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya kepada netizen di bawah, apa nama kelompok banyak orang yang disesatkan oleh Yesus palsu? Silakan, saya ingin lihat tulisan netizen di bawah. Silakan. Apa nama kelompok orang-orang yang telah disesatkan Yesus palsu? Silakan. Ya, tulis terus sampai semuanya ada catatan lain. Ayo kita lihat di bawah. Kita lihat di bawah. Kita buktikan di bawah, teman-teman. Sekalian saya tunjukkan juga di YouTube. Saya mau tunjukkan juga di YouTube bahwasanya nama penyesat itu kemudian telah menyesatkan banyak orang, dan orang yang disesatkan itu bernama siapa itu bisa kita lihat di sini ya. Masya Allah, teman-teman sekalian. Kita buktikan. Nah tuh di bawah tuh, lihat tuh di bawah tuh, lihat di bawah, lihat di bawah. Lihat di bawah, 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 teman-teman. Siapa nama orang kelompok yang disesatkan oleh yang bernama Yesus Kristus? Siapa yang nulis kitabnya Zuma dan bantu lihat di bawah, berapa ditulisnya? Lihat di bawah, teman-teman. Setiap hari 17 lihat di bawah, teman-teman. Terjadi nggak nubuatan? Lihat di bawah, teman-teman. Nubuatan ini. Di bawah ditulis apa, teman-teman? Kita lihat nih. 17 kali memohon petunjuk. Di bawah kita lihat. Ayo tulis terus. Apa nama kelompok yang disesatkan iblis dengan memakai nama Yesus Kristus? Tulis di bawah, teman-teman. Lihat di bawah. Nomor satunya ini nih. Sudah cukup bagi saya. Anak-anak di bawah sudah paham. Tuh, lihat catatan di bawah tuh. Orang banyak yang disesatkan oleh Yesus palsu siapa, teman-teman? Ya sudah, jawablah. Di bawah, lihat. Kitabmu ditulis lihat di bawah dengan tangan siapa? Lihat anak buah. Semua menulis Kristen. Itu anak buah. Keren. Saya ulang lagi, teman-teman di bawah. Penyesat datang memakai sampai jumpa ya Yesus Kristus. Orang banyak yang disesatkan itu hari ini disebut kelompoknya dan sebutan apa? Tulis di bawah. Mantap. Oke ya Bang Suma ya. Mantap sekali. 1.600 yang menonton ini semuanya menulis Kristen, teman-teman. Coba lihat. Kamu kan nggak ada data hari artinya ini. Pesan saya sudah sampai. Pesan saya sudah sampai artinya. Pesan saya sudah sampai. Ternyata betul. Iblis datang memakai nama Yesus Kristus untuk menyesatkan banyak orang dan banyak orang itu disebut Kristen. Alhamdulillah. Nama orang-orang. Oke, udah. Pesan saya sudah sampai. Nama Tuhan Yesus gak laku. Mantap sekali. Makanya mantap yang disamarkan itu, yang dipalsukan itu nama Tuhan yang asli. Keren. Sama maling. Masya Allah. Namanya maling itu sekali. Masya Allah. Oke teman-teman. Nol datamu ya. Oke teman-teman. Hari kita luar biasa menyampaikan pesan kita kepada Kristen. Saya minta kepada netizen setelah saya keluar dari markas mereka ini, karena kita sudah buat mereka malu, mohon tinggalkan komen ini supaya kasihan mereka curhat-curhatan kita permalukan. Oke? Umat Islam yang ada di bawah silakan keluar. Jangan kalian menjadi saksi ketika mereka curhat-curhatan karena dipermalukan oleh kita. Oke, saudaraku Kristen, korban-korban penyesat iblis yang mengaku Yesus Kristus, saya pamit untuk belajar lagi kalian. Saya doakan mudah-mudahan Yesus bisa membuat kalian waras dan kemudian bisa kembali kepada jalan yang benar, meninggalkan menyembah iblis dalam nama Yesus Kristus. Demikian. Sedangkan hanya ada dua di atas muka bumi ini yang ingin diibadahi, disembah. Pertama Tuhan, yang kedua iblis. Yesus berkata, anak Maria berkata, waspadalah kepada iblis. Bang Suma mengatakan dia itu manusia hanya karena dia dilahirkan Maria yang seorang manusia? Enggak, dia datang sebagai manusia. Ketika ada orang yang mengaku dia manusia, bukan berarti dia manusia, Bang. Kalau saya katakan Bang Suma itu naik ke komal saya sebagai monyet, apakah Bang Suma monyet? Baik. Sekarang Yesus datang ke bumi atas kehendaknya atau atas kehendak hakikat lain? Berdasarkan dalil. Kehendaknya tidak ada otoritas. Yohanes 8 nomor 42. Only Tuhan.
Yohanes 8:42. Aku datang ke bumi bukan atas kehendakku. Berarti dia bukan Tuhan. Bang Juma serang. Dia bukan Tuhan karena dia datang bukan atas kehendaknya, sementara Tuhan itu tidak memiliki dua kehendak, hanya satu kehendak. Atas kehendak Tuhannya, atas kehendak Tuhannya. Bang Juma, aku ngomong nih, ya kan? Ini ada Tritunggal di atas kamu nih. Kamu alapkan aja dia. Takut kalian. Sabar Bang. Ini ada Tritunggal kamu alapkan. Tidak ada yang bilang situ atas kehendak Tuhannya. Ya atas aku datang bukan atas kehendakku, tapi atas kehendak dia Bapak yang telah mengutus aku. Nah sekarang Bapak yang telah mengutus aku, dengar Juma, dengar Bapak yang telah mengutus aku. Satu ngomong. Ya aku jawab Juma ya. Yohanes 12. Bentar lu Bang Lugan. Kasih prinsipnya aja yang jawab si Bang Juma. Nanti kita gantian. Jangan. Oh iya. Iya, suruh dia yang jawab aja. Ini Bang Kemenangan ini Tritunggal. Bang Kemenangan, ayo Bang. Dulu aja yang jawab. Kemenangan ini apa? Apa ini? Kemenangan sama prinsip coba. Ini Bang Kemenangan Stadium 5 ini. Kemenangan, mari kemenangan. Kamu bagaimana? Tritunggal akut. Bang Kemenangan, ayo. Langsung sekalian saya adatkan. Ya. Saya tidak tertarik mau berdebat dengan Bang Zuma. Saya mau ada takut kayaknya. Tuhan Yesus bukan manusia. Nah, sama dengan Zuma. Memang Yesus bukan manusia. Bagaimana itu? Dalil dari kalian bahwa Tuhan Yesus itu bukan manusia. Kasih dalilnya. Kasih dalil. Gara-gara temanya kan. Kasih dalil. Si Juma juga naik gara-gara temanya, mau membantah temanya. Nanti setelah itu baru saya kasih dalil saya bahwa Yesus itu adalah manusia. Dia datang sebagai manusia. Dia datang sebagai manusia. 2 Yohanes 1:7. Naik sebagai manusia. Yohanes 3 nomor 13. Duduk di surga di samping Tuhan. Markus 14:62 sebagai manusia. Turun kembali kedua kalinya sebagai manusia. 16 dari Matius 27. Menghakimi sebagai manusia. Yohanes 5:27. Tetap manusia. Ibrani 13 nomor 8. Yesus menandungkan dirinya sebagai manusia. 2 Korintus 11 nomor 28. Nah, sekarang posisi mana Yesus bukan manusia? Di mana-mana Yesus manusia. Setelah di mana Yesus bukan manusia? Kapanpun dan dimanapun Yesus tetap manusia. Ayo. Ayo. Dia Tuhan, dia Tuhan. Yesus itu Tuhan dan Kristus ya. Bagaimana ceritanya dia Tuhan sementara dia manusia? Yohanes 10:28. Bilangan 29 nomor 19. Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Boleh memberikan hidup yang kekal, Bang Juma. Yesus, saudara kasih. Yohanes 14 nomor 24. Apa yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Juma ini sama dengan Tritunggal ya berarti ya. Berarti Yesus ketika berbicara bukan dari dirinya, tapi dari Bapa. Manusia ya. Hajar terus. Sama dengan aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yohanes 12:49. Jelas itu. Hajar Bang Juma, hajar. Yesus Iya. Jadi Yesus itu di mana sampai dia bukan manusia? Coba. Menurut Bang Juma, hajar Bang Juma, hajar. Hajar Bang Juma, hajar. Iya, sebentar yang lain diam ya. Kalau kalian berisik saya turunkan kalian. Jangan lupa Tritunggal sudah bersatu nih Kak Joy melawan kita nih. Turunin dulu ini tung nggak berguna ini. Yesus memang manusia. Mau gimana ceritanya? Si Juma sudah bersatu Kak Joy melawan kita. Kita hajar aja. Bukan. Saudara-saudara Tritunggal itu setidaknya masih menggunakan akal. Ayo. Di mana Yesus itu bukan manusia? Pada saat mana dia bukan manusia? Berarti Bang Juma udah jadi Tritunggal ya? Pada saat dia tidur kah? Pada saat dia duduk? Pada saat dia berdiri di atas air kah? Pada saat mana dia Yesus itu bukan manusia? Ya, Lukas 2:11 dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Adonai. Adonai itu adalah ada. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus. Kristus itu apa? Manusia yang diurapi Tuhan.
Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Tuhan. manusia yang diurapi Tuhan di Lukas kota 2 Daud. ayat 11 sudah lengkap di situ. Telah lahir bagimu Yang lahir Kristus. Kristus Tuhan. Kristus itu apa? Kristus itu apa? Ayat 11. Kristus itu manusia yang diurapi Tuhan. Tidak ada dikatakan di situ Kristus manusia, tetapi Kristus Tuhan. Nah sekarang otak ini otak dikasih untuk apa? Otak dikasih untuk berpikir. Ayat 5 juga dikatakan Mesias itu Elohim. Apalagi? Otak dikasih untuk berpikir. Otak dikasih untuk berpikir. Kristus itu apa? Kamu potong ayatnya. Telah lahir bagimu Kristus. Telah lahir Kristus. Tuhan di kota Daud. Ya, Kristus itu manusia yang diurapi Tuhan. Kristusnya disingkat di sana untuk menjebak. Padahal dalam bahasa Yunani original teks itu pada hari ini telah lahir bagimu manusia yang diurapi. Manusia yang diurapi ya Kristus. Adonai yang lahir di situ, bukan manusia. Adonai. Kok Tuhan lahir? Bagaimana ceritanya? Otak mana yang bisa menerima penciptaan kita bumi lahir? Dekat situ Kristus Tuhan, tidak ada dibuang Tuhannya. Kalau kalian kan membuang Tuhannya, hanya Kristus aja. Kristus Tuhan itu maksudnya manusia yang diurapi Tuhan. Tidak itu maksudnya. Dikatakan yang lari itu Kristus manusia, tapi Kristus Tuhan. Jangan Kristus Tuhan. Alamak. Kristus itu manusia. Nah, dikatakan di situ Kristus itu Tuhan. Kalau Kristus tidak ada Kristus itu Tuhan. Di situ Lukas 2:11 ya teman-teman penonton, coba di searching di Google. Di situ Kristus Tuhan atau Kristus manusia. Baik. Oke, saudari kasih. Kristus itu apa? Kristus itu menurut Lukas 2 ayat 11, Kristus itu Tuhan. Enggak. Menurut definisi Kristus. Saya jawab diam dulu kan. Ya, silakan. Kristus itu artinya yang diurapi, bisa juga juru selamat atau yang diurapi oleh juru selamat, dia juru selamat. Yang diurapi oleh siapa? Bukan diurapi, karena semua nabi juga diurapi. Tuhan Yesus itu sang pengurap itu sendiri. Kristus itu apa? Bentar Kak kasih. Bang Cuma ini saya kasih baca ayat ya. Yeremia 43 ayat 11. Aku Tuhan. Nomor 10-nya. Tidak ada juru nomor 10-nya coba baca. Aku. Nomor 10-nya. Nanti baru ke Kolose. Enggak, bukan. Jangan lari-lari dulu itu. Iya, jangan lari makanya. Supaya umat Tritunggal juga sadar, karena mereka juga mengenal Tuhannya di situ. Kamu yang gak mengerti. Sudah main mute ini. Sebentar teman-teman, sebentar. Jadi diskusi itu sesuai dengan yang ditanyakan. Yang dipertanyakan ini manusia, apakah Tuhan Yesus itu manusia atau bukan? Jangan lari kemana-mana. Ya. Supaya umat coba nomor 10-nya. Ya, saya empatikan nomor 10 coba. Itu apa? Kalau manusia adalah makhluk. Tuhan Yesus itu manusia itu artinya apa? Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan melalui manusia pertama Adam alaihissalam dan istrinya Hawa. Itu makhluk. Oke, diam ya Bang Suma. Jadi begini Bang Suma, kalau kita berbicara tentang manusia itu kita berbicara rupa dan gambar. Pertama tentang rupa dan gambar. Kejadian 1 ayat 26-27, kita manusia itu diciptakan menurut gambar Adonai Elohim. Jadi di saat Adonai Elohim ini datang ke dunia menyatakan diri, dia datang menurut gambar dan rupanya. Bukan dia menyerupai manusia, tetapi kita manusia yang menyerupai dia. Terus kalau kita berbicara manusia itu, kita berbicara tentang makhluk biologis. Berbicara tentang makhluk biologis itu, konsekuensinya di dalam rahim Maria itu harus ada benih laki-laki. Supaya apa? Supaya Tuhan Yesus ini punya DNA. Itu baru bisa dikatakan dia itu manusia. Tetapi Alkitab mengatakan di Lukas 1 ayat 34-35, Maria itu dinaungi oleh Roh Kudus. Dia itu hamil mengandung dalam keadaan masih perawan, belum bersuami, tidak ada benih laki-laki. Lalu dari mana kalian memaksakan mengatakan dia itu manusia? Silakan, itu dulu dijawab. Oke, baik. Kalau Anda paham ya, di data Kejadian 1 nomor 26, baiklah kita menjadikan. Itu sama halnya dengan menciptakan atau membuat. Manusia itu diciptakan sesuai dengan gambar Tuhan. Bukan berarti sesuai dengan wujud Tuhan, tapi Tuhan menggambar
menggambar, membuat sebuah skenario, membuat sebuah gambar Tuhan, lalu kemudian gambar Tuhan itu teraplikasi dalam bentuk makhluk. Sama seperti kira ini anak TK. Ibrani 1 ayat 3 tadi sabar dulu. sudah dibawakan oleh Sabar dulu, saya jelaskan dulu. Itu ilmu TK itu. Belum selesai. Belum selesai. Boleh saya bicara dulu kan ya? Ini kan kitabnya Yahudi, bukan kitab Kristen. Kristen memaknai kitabnya orang dengan sesuai dengan ajaran Romawi. Sabar dulu. Besel menu. Artinya serupa dengan gambar kita, bukan kami. Terus Anda yang Islam lebih tahu. Bangsa Yahudi. Dengar dulu. Anda yang Islam lebih tahu. Iya dong, pasti itu. Dengar dulu. Ngaco kali kau ini. Dalil itu, sabar dulu. Saya bisa bicara dulu dong. Islam lebih tahu. Habis ini kamu lihat dong. Iya. Jadi Tuhan Islam dia Islam lebih tahu daripada. Oh iya dong, kamu kan terjemahan. Kau kan terjemahan doang. Terus jadi gini saudara, Superlim diam dulu. Jadi Tuhan itu punya rancangan. Anda salah mengajarkan tadi menggambar. Tuhan menggambar itu salah. Tuhan itu punya rancangan. Anda belajar dari mana itu? Menggambar. Tuhan punya rancangan menciptakan manusia. Jadi seperti seorang arsitek, menggambar kemudian jembatan. Tidak ada begitu. Lalu dia mengatakan, baiklah kita menjadikan jembatan serupa dengan gambar kita. Artinya Tuhan sebelum menciptakan jembatan, Tuhan sudah menggambarkan lebih dulu. Nah, Tuhan sebelum menciptakan Tuhan memiliki gambar. Tuhan sudah memiliki sketsa. Tuhan sudah memiliki desain yang dibikin oleh Tuhan. Maka desain ini tunggu dulu, sabar dulu. Desain Tuhan ini diciptakan betul-betul serupa dengan desain Tuhan. Sudah mempercayai Tuhan punya gambar. Gimana sih kamu cuma punya gambar? Tuhan punya gambar Tuhan itu sudah ada. Nah, ketika dia ingin menciptakan manusia, maka manusia ini diciptakan serupa dengan gambar yang Tuhan buat. Maka dikatakan, baiklah kami menciptakan manusia serupa dengan gambar kami. Gambar yang kami sudah buat, yaitu gambar tentang manusia. Ada matanya, ada hidungnya, ada kakinya, ada tangannya. Itu yang dimaksud. Itu yang dimaksud Tuhan. Nah, sekarang saya balik bertanya kepada saudara-saudara. Enggak, ini untuk menyelamatkan Anda dari konsep Anda. Apakah Tuhan itu serupa dengan manusia? Kalau serupa berarti ada juga perempuannya. Tuhan tidak serupa dengan manusia. Kejadian 1 ayat 26-27 itu menyatakan bahwa kita manusia yang serupa dengan Dia. Nah, berarti kalau kita serupa dengan Dia, makanya Tuhan Yesus itu dikatakan di Ibrani 1 ayat 3 apa? Tuhan Yesus itu kalau kita serupa dengan Tuhan, berarti Tuhan serupa dengan kita. Ini gimana ini? Menggambar wujud Elohim. Kalau kita serupa dengan Tuhan, berarti Tuhan serupa dengan kita. Nah, sekarang pertanyaannya, kita ini ada jenis kelamin wanita juga. Dan kita punya jenis kelamin, kan gitu. Kalau kita serupa dengan Tuhan, berarti Tuhan juga ada jenis kelamin wanita dong. Nah, itu gitu. Nabi Luga itu. Berarti Anda yang mengatakan Tuhan serupa dengan kita. Berarti kita ini. Mana datanya? Tadi kau bilang serupa dengan manusia. Manusia itu ada jenis kelamin wanita. Berarti Tuhan itu kudu ada wanita. Oke. Mana datanya kalau ada Tuhan wanita? Mana datanya? Ntar diam dulu. Jadi Tuhan itu menciptakan itu gitu loh. Iya, diam dulu. Tuhan itu menciptakan Adam serupa dengan Tuhan itu. Gambar. Lalu enggak dong. Diam dulu. Tuhan serupa dengan ciptaan. 2 Samuel 7:22. Tuhan tidak serupa dengan apapun. Tuhan tidak serupa manusia. Itu dalil. Abang sudah bernarasi menjelaskan diam dulu. Tentang dari serupa orang menjawab dia itu manusia itu serupa dengan Tuhan. Dia ciptakan Adam ya. Di mana-mana gini, soal jenis kelamin, dengar dulu, soal jenis kelamin itu Tuhan menciptakan Hawa karena tidak baik Adam itu seorang diri. Itu bicara soal jenis kelamin untuk reproduksi. Manusia itu tidak bisa seorang diri.
Jadi diciptakan perempuan. Itu bicara untuk reproduksi jenis kelamin. Rupa dan gambar itu bukan soal bicara kelamin. Paham ya? Makanya satu-satu yang bicara, jangan semuanya bicara biar karena serupa dengan manusia, berarti dia juga butuh pasangan. Orang menjawab, Bang Suma. Ya, Anda menyerupakan Tuhan dengan manusia. Kau katakan manusia butuh pasangan, berarti Tuhan juga yang serupa dengan manusia butuh pasangan yang juga. Tuhan, Bang Suma, aduh. Ya kalau sudah serupa dengan manusia, berarti manusia juga serupa Tuhan. Gimana sih orang-orang ini? Berarti yang benar dalam hal ini Luga. Manusia itu yang menyerupai Tuhan, bukan Tuhan menyerupai manusia. Anda yang mengatakan Tuhan menciptakan manusia serupa dengan gambarnya. Tuhan juga punya tai lalat, kah, Bang Suma? Itu dari talu. Karena lu yang mengatakan Tuhan serupa dengan manusia. Gimana sih? Bahkan Tuhanmu punya anus. Karena kau mengatakan serupa dengan manusia. Kenapa sekarang Anda ingkari sendiri pernyataan kalian? Kan lucu. Anda yang mengatakan Tuhan menciptakan. Anda? Sebentar, bagaimana dengan Tuhan Anda yang nggak ada wujud? Tuhan saya tidak serupa dengan manusia. Kenapa Bang Suma menyembah Tuhan yang nggak ada wujud, nggak ada bentuk? Yang mana belum jelas, ada Tuhannya halu aja itu. Kenapa Bang Suma menyembah Tuhan yang nggak ada wujud, nggak ada bentuk, nggak jelas, belum tentu ada? Kenapa disembah? Silakan dijawab. Bukan karena kita tidak sanggup melihatnya maka kita katakan tidak ada. Al-Quran menjelaskan tentang Tuhan. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu karangan aja sih. Aku menciptakan, aku memperlihatkan, aku memperlihatkan kepada manusia tanda-tanda keberadaanku dari segenap penjuru dan pada diri sendiri. Kenapa Bang Suma menyembah dia? Ya, pencipta langit dan bumi itu ada, bukan berarti ada itu harus dilihat oleh mata. Semua agama juga melakukan hal yang sama. Iya, betul. Dengarkan saya. Dengarkan seperti itu. Dengarkan saya. Anda bertanya Tuhan di abad ke-7 yang menciptakan alam semesta ini. Adonai Elohim Israel yang disembah Abraham. Saya berbicara. Ketika saya ditanya tentang Tuhan saya, izinkan saya berbicara. Ini saya tidak membahas Tuhan kalian, oke? Ketika Anda bertanya, tunggu, biar tertib saya moderasi dulu. Saya sebenarnya nggak mau menyenggol Tuhan Anda, tetapi Anda tadi ada narasi yang Entar. Suma tertib dulu ya. Tertib, saya moderasi. Kacau dengarnya semua bicara. Saya atur dulu ya. Saya yang ditanya berarti saya punya hak berbicara kan gitu? Iya, sebentar dulu, saya atur dulu. Kamu kok bicara terus kayak kalah-kalah perempuan. Joy perempuan kalah dia. Aku yang ditanya, Bos. Laki-laki kok mulutnya. Udah nggak usah nangis. Iya, diam dulu, mau diatur. Apa yang silakan, Joy, pertanyaan. Ya sama aja nya. Oke, Bang Suma. Nanti saya kasih waktu 3 menit Bang Suma. Diam dulu lah, Oke, baik. Nyela dulu. Ya, Bang Suma diam dulu teman-teman. Tadi saya sebenarnya nggak mau nyenggol Bang Suma, tetapi Bang Suma narasinya tadi ada yang sampai menyebutkan anus gitu kan, jadi saya senggol tentang Tuhan Bang Suma. Kenapa Bang Suma menyembah sesuatu yang belum jelas, yang belum tentu ada? Karena nggak ada wujud, nggak ada bentuk. Oke. Segala sesuatu saya jawab. Sebentar, belum selesai Bang Suma. Oh, belum. Kalau nggak ada wujud, nggak ada bentuk, dari mana Bang Suma membuktikan dia itu ada? Oke. Silakan. Oke. Akal tidak berwujud dan tidak berbentuk. Berarti Anda mengatakan akal Anda nggak ada. Itu satu. Al-Quran menjelaskan sanurihim. Saya berbicara akal, saya berbicara Tuhan Anda yang Anda sembah sesuatu yang nggak ada. Karena nggak ada wujud. Berarti Anda tidak punya akal karena Anda tidak. Coba bisa Anda tunjukkan akal Anda? Bisa. Saya berbicara tentang Tuhan Anda. Iya, kalau akal Anda saja Anda tidak bisa tunjukkan, bagaimana Tuhan mau Anda ditunjukkan? Lalu dari mana Anda membuktikan Tuhan Anda itu ada? Nah, makanya saya jawab. Saya jawab. Iya. Lalu dari mana Anda membuktikan Tuhan Anda itu ada? Tuhan Anda itu berkuasa dari mana? Saya jawab. Al-Quran saya mengatakan, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annal haqq. Al-Quran mengatakan Allah memperlihatkan kepada manusia tanda-tanda keberadaannya di segenap penjuru dan pada diri manusia itu sendiri. Apa tanda-tandanya? Alam semesta ini tanda keberadaan adanya Tuhan. Jangan lupa kalian itu diperkenalkan Muhammad itu di abad ke-7. Yang diperkenalkan di abad ke-7 itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi.
Minimal Tuhan pencipta langit dan bumi datang kepada Nabi Muhammad memperkenalkan dirinya. Kenapa jadi Anda panik? Berarti Islam dengan ateis itu sama. Untuk mengetahui Tuhan itu melihat tanda-tanda. Kenapa pada panik ini? Penyembah Anus kenapa pada panik? Enggak, Islam dengan ateis itu sama dong. Kenapa pada panik? Tuhan saya itu bukan panik, karena Anda tidak mampu cara kemudian membuktikan Tuhan itu ada dengan melihat alam semesta ini. Berbeda dengan Kristen, cara melihat Tuhan dengan melihat Anus. Karena Tuhannya nggak ada wujud, nggak ada bentuk. Lebih baik Bang Suma itu sembah angin, ya. Oh, tidak angin bisa. Nggak ada wujud, nggak ada bentuk. Tetapi angin itu kalau bertiup kena di kulit kita merasa. Kita merasa angin itu ada, kita rasa. Kalau begitu lebih baik Anda menyembah kambing, karena kambing juga punya anus. Ada maha kuasanya. Tuhanmu punya anus, ya kau sembah kambing, karena kambing juga punya anus. Kau sembah aja bom-bom kah atau siapa? Karena anus itu kemudian ada. Yang ada kau bilang Tuhanmu ada, kau bilang ada ketika kamu bisa melihatnya. Kau lihat itu bom-bom itu badannya besar, kau sembah itu karena dia ada. Yesus sendiri yang mengatakan, Bapa yang mengutus aku, kau tidak bisa melihatnya, kau tidak bisa mendengarkan suaranya. Di dalam Yohanes 1:18 tidak ada manusia yang pernah melihat Tuhan. Ya iyalah, karena dia itu kan adalah roh. Dia itu adalah roh, makanya dia bermanifestasi. Dia bermanifestasi datang ke dunia. Masa syarat menjadi Tuhan harus beranus? Gimana ceritanya? Cara buktikan Tuhan dia harus lahir jadi bayi. Cara membuktikan Tuhan itu ada, dia harus turun ke bumi netek sama ibunya. Parah kali. Buktikan Tuhan dengan cara Tuhan jadi bayi, dilahirkan manusia. Masa itu pagan. Bang Juma. Itu agama pagan itu. Masa Tuhan harus punya anus? Parah. Syarat menjadi Tuhan harus punya anus. Diam dulu Bang Jervo, saya mau bertanya terakhir kali ini ya. Diam dulu teman-teman, ke Bang Suma. Saya mau tanya Al-Hadid ayat 3. Di situ Allah berkata, dialah yang awal dan yang akhir. Sebentar, siapa dia itu? Siapa dia itu? Siapa dia itu yang dikatakan Allah? Sebentar, itu kan Allah itu kan lagi bersaksi tentang otoritas yang lebih tinggi dari dia. Al-Hadid ayat 3 itu. Sedangkan Tuhan Yesus kami di Wahyu 22 ayat 13 dia katakan apa? Akulah yang awal dan akhir, akulah alfa dan omega. Tidak ada Yesus mengatakan akulah awal. Tidak ada, kamu bohong. Tidak ada Yesus mengatakan, hei. Tidak ada Yesus mengatakan akulah awal. Dia hanya mengatakan alfa dan omega, yang awal dan yang akhir. Sedangkan di Al-Hadid ayat 3, Al-Hadid ayat 3 Allah itu bersaksi tentang otoritas yang lebih tinggi dari dia. Al-Hadid ayat 3 dialah yang siapa dia itu Bang Suma? Kasihan sekali. Oke, saya jelaskan. Saya jelaskan. Yang lain diam. Nah, Al-Quran saya mengatakan huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batin. Ini ayat suci Al-Quran yang maha awal. Yang maha awal itu bukan awal, beda. Kalau awal itu Yesus memang awal. Awal dilahirkan ibunya dia ada. Dialah yang awal dan yang akhir itu Yesus, betul. Dia berakhir di atas tiang salib. Tapi yang dikatakan Tuhan, dengar. Bang Suma berani nggak tampilkan Al-Hadid ayat 3? Al-Hadid itu huwal awwalu. Alif lam yang ada di situ menunjukkan bahwa dia maha awal. Siapa dia itu? Artinya tidak memiliki awal. Dia itu siapa? Yang jelas dia tidak memiliki awal. Itulah Allah. Yesus itu kau katakan Yesus awal. Kalau Yesus awal berarti dia makhluk. Dengar. Kalau dia awal, dengar. Jo, dengar. Dengar. Kalau Yesus, siapa dia itu yang dikatakan kalau kau menyebut Yesus itu awal, biar pendeta dengar, saya bicara dulu dong. Kalau kau menyebut Yesus itu awal, berarti dia penciptaan, karena dia punya awal. Oh bukan, beda dong. Dengar dulu, makanya dengar dulu dong. Dia sumber dari segala-galanya. Banyak kau sendiri mengatakan itu.
Yesaya 41 ayat 4, akulah Yotefafe yang awal dan yang akhir. Kau yang mengatakan Yesus awal. Ayat 12, akulah yang awal dan yang akhir. Yesaya 44 awal. ayat 6, beginilah firman Tuhan Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Elohim selain aku. Tuhan Yesus mengucapkan kalimat yang sama di Wahyu 22 ayat 13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Kok di Al-Hadid ayat 3 Allah mengatakan dia? Berarti Allah itu kutanya dulu samamu. Otoritas yang lebih tinggi dari dia. Pertanyaan saya, siapa dia itu yang dikatakan Allah di Al-Hadid ayat 3? Jawab itu dong. Kutanya dulu samamu, Jo. Awal bahasa Yunaninya apa? Alfa dan Omega kan? Mana ada Alfa? Alfa itu abjad. Alfa itu abjad. Kalau awal itu bahasa Yunaninya arke. Terakhir itu akhir itu artinya telos. Jawab dulu siapa dia itu. Tapi di situ dikatakan Alfa Omega. Dulu siapa dia itu? Yesus tidak mengatakan akulah awal. Awal itu arke. Yesus hanya mengatakan akulah abjad. Siapa? Akulah abjad. Siapa dia itu di Al-Hadid ayat 3, Bang Suma? Jawab dulu. Yang jelas itu bukan Allahmu, itu otoritas yang nenekmu kiper. Umat terjemahan penyembah Anus mau menerjemahkan Al-Quran seenak perut. Penyembah Anus. Lucu ente. Yesus itu tidak mengatakan aku awal. Yesus mengatakan aku. Kami di sini tinggal membaca doang. Kau malu yang bisa membuktikan Tuhanmu itu ada. Kau malu? Ternyata Bang Suma tidak bisa membuktikan. Buktinya kau sendiri mengambil data Al-Quran saya. Teman-teman, cuma mimpi Tuhannya Bang Suma. Aduh, Tuhanmu berarti kau katakan ada karena dia keluar dari rahim. Yang nggak nyata, sesuatu yang jelas yang nggak maha kuasa. Lucunya lagi di sini Tuhanmu ada dengan batu. Nah sekarang Tuhan membuktikan ada. Buktikan Tuhanmu. Batu bisa mengampuni dosa sehabis-habisnya. Buktikan Tuhanmu ada, coba. Itu kan Nabi yang mengatakan itu. Coba buktikan Tuhanmu ada. Coba. Ya terbukti dong. Sekarang mengatakan itu. Mana? Saya mau lihat. Saya mau lihat Tuhanmu mana? Tadi disuruh buktikan. Aja, kan? Disuruh buktikan ke dia aulanya. Dia balik nanya. Mana buktinya Tuhanmu mana? Saya mau lihat. Di mana dia? Saya mau ajak ngopi. Anda yang suruh dibuktikan. Saya mau ajak dia ngopi. Saya mau belikan sepatu dengan sempak. Iya. Sempaknya. Udah 2 tahun dengan ganti sempak. Enggak bisa jawab ya. Cuma ya. Buktikan Tuhanmu mana? Saya mau lihat. Mana? Kita itu yang disalib mana itu, Tuhanmu? Kau coba telepon Tuhanmu. Pertanyaan saya. Ini kelas Tuhanmu ada. Mana Tuhanmu? Telepon dia sekarang. Telepon. Saya mau ajak dia ngopi. Saya mau traktir belikan dia sempak 1 karung. Biar dia ganti sempak 3 kali sehari. Mana? Mana Tuhanmu? Sebentar malam nanti Tuhanmu akan datang ke kamu. Nanti saya kirim sebentar malam. Dia mulai besok pagi kamu masih bernafas. Mana Tuhanmu? Mana? Saya mau belikan celana sempak. Dia udah dikasih kesempatan menghujat ini. Jadi tidak ada isinya. Cuma mewakili Islam, nggak ada isinya. Jadi kualitas Muslim terhebat di Indonesia, tapi diskusinya begini, nggak ada isinya. Ya, dikasih panggung untuk menghujat dia, Joy. Jadi tidak usah diladeni lagi. Tempat sampah aja tidak mau terima dia loh. Jadi kalau mau buang dia jangan di tempat sampah kesana sedikit. Disuruh dia buktikan aulanya, balik menghujat orang. Begitu, jadi 2 pertanyaan saya tidak terjawab ya teman-teman. Pertama itu enggak apa-apa, jangan diturunkan dulu. Maksudnya Tuhannya itu saya cuma tertibkan saja. Tidak bisa membuktikan. Kedua, jangan turunkan dulu. Siapa dia itu, dia nggak bisa menjawab juga teman-teman ya. Ternyata cuma segitu doang kualitas Bang Suma. Jadi Suma nggak bisa jawab ya. Dia pakai cara menghujat Tuhan aja. Kita hidup ya Bang Suma. Jadi kalau mau undang-undang dia naik diskusi. Saya pastikan Tuhan Yesus akan datangi kamu. Udah. Mau lihat. Mana buktikan kalau dia ada. Mau diskusi. Saya mau ngajak dia ngopi. Entar, diam dulu. Suma, yang tertib ya. Kau diam dulu. Yang sopan. Saya mau tanya dulu. Anda yang diam dulu. Anda yang diam dulu. Saya mengatur kok, Anda mau atur saya mau ajak dia ngopi. Iya, diam dulu. Mau diskusi. Ya, cuma bermimpi, hanya lihat foto-foto di Google. Tadi Joy mengatakan tunjukkan melihat foto-fotonya. Anda seorang Islam di sini tidak bisa jawab. Kamu cuma melihat kambing tempatnya lahir. Ada teman-teman yang mau diskusi? Salib. Ada
Yang mau diskusi ada? Dia digantung, Tuhanku ada. Entar dulu dong, Suma. Entar dulu dong. Anda di mute kok kayak perempuan Anda ini. Tuhanmu ada. Iya, diam dulu. Sudah dengar pertanyaannya. Kalau Tuhanku tetap ada. Iya, sudah didengar pertanyaannya, sudah didengar. Saya lagi cari mana Tuhanku? Saya mau aja dia ngopi mana? Iya, diam dulu. Mana? Siapa mau jawab? Ada Bukasi atau mana? Buktikan mana? Itu tadi Pak Limba. Di mulutnya ini kok. Di mana saya bisa temui Tuhanmu? Dia kan manusia. Di mana? Cuma tadi kan bawa dia NRK. Itu NRK. Ada nomor HP-nya Tuhanmu ada. Logos itu Sang Firman itu yang adalah Theos itu Bang Juma. Ada nomor HP-nya. Itu adalah Yesus itu NRK itu. Makanya saya mau nelpon Tuhanmu. Dia adalah yang awal dan akhir. Ini Islam kok model begini cara diskusinya ya. Mana? Suma, kamu Tuhanmu? Mana? Punya otak nggak sih kamu? Mana Tuhanmu? Buktikan dulu dong. Naik koma kok. Kenapa kau diam, Jo? Secara historis itu pernah ada di tanah Israel. Saya lagi ambil alih. Kok historis? Harus ada dong. Katanya harus ada. Harus dilihat. Harus nampak. Harus nampak katanya. Katanya dia manusia. Suruh naik turun dong. Naik turun surga ke bumi. Datang ke Jakarta. Josephus Flavius yang membuktikan, yang menyatakan bahwa benar ada penyalipan itu. Sejarah itu harus ada takaran. Tuhanmu suruh ke... Kalian tidak ada. Tuhanmu cuma orang lagi bicara, lagi menjelaskan. Enggak. Orang lagi menjelaskan, dengar Tuhan. Iya, dengar dulu jawabannya. Sebentar Bang Suma ya. Mana Jo? Mana Tuhanmu Jo? Tuhanmu mana Jo? Aku mau belikan sempak. Ayo, diskusi yuk. Ayo, mau diskusi semua. Jangan nggak bisa cuma diskusi, dia cuma menghujat aja, ilmunya nggak ada, dia diturunin aja. Saya mengatakan Tuhan saya tadi saya jelaskan. Diturunin aja, nggak bisa diskusi orang ini, dia cuma mengandalkan umatnya aja. Giliran Tuhan Anda saya minta buktinya ada mana? Turunin aja. Mana buktinya Tuhanmu ada mana? Buktikan. Mana? Diskusi nggak semua? Mana buktikan Tuhanmu ada? Ilusi hanya angan-angan kau. Tuhanmu itu nggak ada. Diskusi nggak? Tuhanmu itu mana? Coba. Mau diskusi saya bertanya loh. Dengan saya. Jo, mana ya, Tuhanmu Jo? Mas saya ada Daniel. Tuhanmu yang punya anus itu mana? Tuhan beranus mana? Menghujat lah Bang Suma. Mau menghujat atau mau diskusi? Tadi kamu yang mengatakan memaksakan Tuhan serupa manusia. Syarat menjadi Tuhan harus punya anus sama seperti manusia.